Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 IF4809 akan mempresentasikan sesi tanya jawab dan evaluasi materi buffer overflow pada mata kuliah sistem operasi. Sesi ini kami lakukan berdasarkan materi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh kelompok lain. Pada slide ini ditampilkan identitas kelompok yang akan diuji, yaitu kelompok 6 dengan topik materi keamanan memori atau buffer overflow. Kelompok 6 merupakan kelompok yang sebelumnya menyampaikan materi pada sesi ini. Dan pada sesi ini kami akan mengevaluasi pemahaman mereka melalui beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pengembang sistem operasi atau device driver masih menggunakan bahasa C atau C++ meskipun memiliki resiko buffer overflow yang tinggi. Pilihannya yang A, bahasa C atau C++ memiliki validasi input otomatis yang lebih baik dari Java. Yang B, bahasa C++ adalah satu-satunya bahasa yang mendukung sistem keamanan Canary. Yang C, adanya kebutuhan akses perangkat keras secara langsung dan performa tinggi yang belum sepenuhnya tergantikan bahasa lain. Yang terakhir yang D, bahasa C atau C++ secara otomatis memindahkan eksekusi ke safe libraries saat terjadi overflow. Oke, saya jawab. Jawabannya yaitu C. Adanya kebutuhan akses perangkat keras secara langsung dan performa tinggi belum sepenuhnya tergantikan bahasa lain. Alasannya mengapa? Karena meskipun beresiko, bahasa C ataupun C++ tetap dapat digunakan untuk pemrograman tingkat rendah karena memberikan akses langsung ke hardware. Sementara seperti bahasa lainnya yaitu Java ataupun Python memiliki overhead performa seperti adanya pengecekan batas otomatis. Gimana jawabannya? Oke, langsung aja kita cek. Benar, jawabannya C. Meskipun resiko bahasa C atau C++ tetap digunakan untuk pemrograman tingkat rendah seperti device driver karena memberikan akses langsung ke hardware. Sementara bahasa seperti Java atau Python memiliki overhead performa karena adanya pengecekan batas otomatis. Next. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di sini pertanyaannya, jika seorang penyerang berhasil mengubah nilai canary di dalam stack, tindakan apa yang akan segera diambil oleh sistem keamanan program tersebut? Pilihannya, A. Melakukan enkripsi ulang pada seluruh data di stack, B. Memindahkan data yang meluap ke data section atau heap, C. Menghentikan atau membatalkan abort eksekusi program secara seketika, atau D. Mengacak ulang alamat memori menggunakan mekanisme ASLR. Aku Rizky Kurniawan mau jawab, Cak. Jawabannya C. Alasannya? Karena mekanisme perlindungan stack berfungsi dengan memeriksa integritas nilai canary sebelum suatu fungsi selesai dieksekusi. Kalau nilai canary terdeteksi berubah, sistem akan segera menginterpretasikannya sebagai upaya. Nah, tindakan keamanan yang langsung diambil adalah menghentikan atau membatalkan eksekusi program seketika untuk mencegah penyerang mengambil alih kendali. Itu aja sih. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Ya, benar. Jawabannya C. Karena mekanisme stack protection bekerja dengan mengecek nilai canary sebelum fungsi selesai. Nah, jika nilai tersebut berubah, sistem mendeteksi adanya upaya penimpangan return address dan langsung mematikan program untuk mencegah kendali diambil alih penyerang. Baik, saya Andrean Anggianridan dan saya akan menguji dari soal nomor 3. Nah, dalam situasi di mana sebuah perusahaan harus mengamankan aplikasi lama atau bisa kita sebut dengan legacy tanpa memiliki akses ke kode sumber untuk kompilasi ulang, strategi pertahanan manakah yang paling tepat untuk diterapkan? Yang pertama, compile defense dengan menerapkan standard set coding. Yang kedua, runtime defense seperti SLR dan executable address space protection.
tidak aman menggunakan library clean safe. Atau yang keempat, melakukan audit kode secara berkala pada aplikasi tersebut. Silahkan. Ya, aku izin jawab ya. Jawabannya B, runtime defense seperti ASLR dan executable address space protection. Mari kita cek jawabannya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Runtime defense itu memiliki kelebihan fleksibilitas dikarenakan bekerja di level sistem operasi atau hardware, sehingga dapat melindungi aplikasi lama yang sudah berjalan tanpa perlu mengubah atau melakukan kompilasi ulang pada kode sebelumnya, pada kode sumbernya. Mohon maaf. Silakan lanjutkan. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Pertanyaannya, mengapa implementasi executable address space protection atau bisa disebut juga NX-bit terkadang dapat mengganggu jalannya program legal seperti Java? A. Karena Java tidak mendukung penggunaan MMU pada prosesor. B. Karena program tersebut memerlukan eksekusi kode di dalam stack untuk fitur seperti just-in-time atau JIT compiler. C. Karena NX-bit secara otomatis menghapus memori visual yang digunakan Java. D. Karena Java mengharuskan semua halaman memori ditandai sebagai writable. Aku izin jawab. Jawabannya B, karena program tersebut memerlukan eksekusi kode di dalam stack untuk fitur seperti just-in-time compiler. Baik, kita lihat jawabannya. Jawabannya benar B. Meskipun efektif mencegah shell code di stack, NX-bit dapat memperhambat program yang secara sah perlu mengeksekusikan kode dari wilayah memori tertentu. Contohnya proses kompilasi JIT pada Java yang membutuhkan eksekusi dinamis di memori. Selanjutnya soal nomor 5. Oke, yang terakhir soal nomor 5. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan antara efektivitas ASLR dengan arsitektur prosesor modern? Pilihan pertama, A. ASLR lebih efektif pada prosesor modern karena rentang alamat memori yang sangat luas menyulitkan penembakan alamat. Yang B. ASLR tidak efektif pada prosesor modern karena penyerang dapat menggunakan teknik return oriented programming. Yang C. ASLR meningkatkan kecepatan eksekusi program dengan menyederhanakan pemetaan halaman memori. Yang terakhir, yang D, ASLR menggantikan peran guard page dalam mendeteksi akses memori ilegal di antara stack frame. Mohon dijawab. Baik kakak Reza izin menjawab. Jawabannya kayaknya A deh kak. ASLR lebih efektif pada prosesor modern karena rentan alamat memori yang sangat luas menyulitkan penebakan alamat. Alasannya mengapa? Karena ASLR bekerja maksimal pada prosesor modern karena dukungan arsitektur memori yang luas. Hal ini menyebabkan variasi lokasi alamat memori menjadi sangat banyak, sehingga penyerang akan sangat kesulitan untuk memprediksi lokasi target serangan dengan akurat. Itu sih kak jawabannya kak. Benar nggak kak? Coba langsung cek aja. Benar, jawabannya A. Efektivitas ASLR bergantung pada luasnya ruang alamat virtual. Pada prosesor modern, rentang alamat yang tersedia sangat luas hingga peluang penyerang untuk menembak alamat memori yang tepat secara acak sangat rendah. Baik, selanjutnya berdasarkan sesi tanya jawab yang telah berlangsung, kelompok 6 mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan konsep yang benar. Maka mereka mendapatkan nilai skor 25 dan dengan bonus 10. Nah, demikian sesi tanya jawab dan evaluasi materi buffer overflow yang kami dapat sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok 6 atas partisipasinya.
partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.